Alhamdulillah binikmatil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Baik, fatufillah. Alhamdulillah. Sekarang kita melanjutkan pelajaran seputar tafsir. Hari ini bisa, kalau keburu 3, kalau enggak 2 ayat aja ya. Cukuplah ya, 2 ayat. Ini ayat 111 sampai 112. Surah Al-Baqarah maka dibuka. Allah Ta'ala firman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka Yahudi dan Nasara berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mengklaim ya, klaim ya surga itu buat mereka ya, surga itu buat mereka. Gitu, orang Islam hapunten gitunya gitu, hapunten gitu ya. Tapi maka Allah menjelaskan itu adalah angan-angan ya, tidak akan jadi kenyataan tuh ya. Tilka amaniyuhum tuh ya, itu adalah angan-angan ya. Sok buktikan kalau surga untuk kalian saja ya, Yahudi maupun Nasara tuh ya. Buktikan kalau termasuk orang-orang yang benar tuh ya. Nah itu. Jadi itu hanya klaim tuh ya. Nah, kita akan baca tafsirnya. Monggo dibuka yang bisa ngecek ya. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi maksudnya orang-orang Yahudi berkata, tidaklah akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, tidaklah akan masuk surga kecuali orang-orang Nasrani ya. Jadi mereka itu menentukan bahwa surga itu milik mereka sendiri itu ya. Orang lain, orang Islam itu ya, kamu tentunya gitu. Tapi maka Allah menjelaskan itu adalah amaniyuhum ya, angan-angan kosong itu ya, mau jadi kenyataan itu ya, tidak akan di akhirat demikian itu ya. Jadi angan-angan kosong saja yang tidak dapat diterima kecuali dengan hujjah dan keterangan yang jelas. Maka berikanlah hujjah dan keterangan jikalau kalian orang-orang yang benar. Demikianlah seharusnya bagi orang-orang yang mengaku dengan suatu pengakuan bahwa dia harus memberikan keterangan dan hujjahnya untuk membenarkan pengakuannya itu. Namun bila tidak memberikannya, maka pengakuannya itu dikembalikan kepadanya. Dan jika ada seseorang yang mengaku dengan hal yang bertentangan dengan pengakuan yang tadi, juga tanpa ada keterangan dan hujjah, maka tidaklah ada perbedaan antara
kedua pengakuan itu. Karena itu kan dikatakan kul hatu burhanakum ya. Bahwa bukti nyata burhan itu apa? Adalah yang membenarkan pengakuan atau mendustakannya. Dan ketika mereka semua tidak memiliki keterangan yang jelas, maka diketahuilah kebohongan itu ya atas pengakuannya tersebut ya. Jadi kalau nggak punya ya klaim itu hujah, berarti bohong tuh ya gitu ya. Cuman pengakuan doang tuh ya. Gimana itu ya orang Islam cenah tong mengaku apa? Tong mengaku pisurgaeun, nya tong ngarasa pisurgaeun cenah. Emang geus boga kapling surga gitu nya. Terus boga Pak kapling surga Pak. Sudah punya belum? Kalau udah punya sih nanti bagi-bagilah. Ya, bagi-bagi kalau udah punya kapling surga itu ya. Kan gitu ya. Kata orang-orang tuh ya. Sok orang Islam cenah. Mana cenah? Sok jangan ngaku pisurgaeun, ternyata ngerasa suci lah orang Islam lah gitunya. Gitu. Sok buktikan tuh ya. Sudah belum punya kapling tuh ya, insyaallah ya. Nah, ini ya. Maka dijelaskan di ayat selanjutnya. Maka dibuka bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik ya, maka dia mendapat pahala di sisi Robnya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu ayat berapa? 112. Maka di sini jelaskan bahwa pengakuan atau klaim mereka orang Yahudi maupun Nasrani adalah dusta atau bohong atau apa tadi? Apa? Amanihum, angan-angan, tuh ya, angan-angan. Tak terbukti sama sekali ya. Gitu. Berarti surga itu milik siapa? Ya milik Allah surga teh, Pak. Kalau milik Allah surga mah, Pak. Iya. Akan tetapi Allah menjelaskan bala man aslama itu adalah apa aslama teh? Berserah diri ya gitu. Jadi surga itu bagi orang yang berserah diri dan berbuat kebaikan ya gitu. Ya, aslama wajhahu lillah ya berarti butuh di situ adalah keikhlasan ya. Dan masuk surga itu dengan kebersihan hati, dengan kebeningan hati ya gitu. Dengan kebeningan dalam keikhlasan ya gitu. Dan berbuat baik ya, tidak cukup dengan ya. Artinya di sini bahwa sudah dijelaskan bagaimana kaitan Islam dengan surga itu ya. Ya kalau dia di saat Nabi Muhammad sallallahu
itu ya, dia itu ahlul kitab ya gitu. Tapi meninggal sebelum Nabi Muhammad diutus. Yaitu berarti dia masuk juga gitu kan. Karena dia termasuk aslam juga kan, berserah diri. Secara apa? Secara perbuatan ya gitu. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus ya dijelaskan dalam Al-Qur'an kan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan kan gitu. Dan seterusnya ya gitu. Fala yuqbala minhu kan gitu, tidak akan diterima ya selain Islam itu ya. Gitu. Terus juga dalam hadis kan gitu. Ya. Maka setelah Nabi Muhammad diutus, Islam lah yang benar gitu. Inilah kaitannya bahwa Islam dengan Nabi Muhammad dan juga surga ya, keselamatan gitu ya. Gitu. Akan tetapi maka seorang muslim dengan hal ini juga ya boleh saja berbangga dengan keislamannya, karena tentu itu adalah din yang diridhoi oleh Allah. Akan tetapi jadi kita belum tentu juga nanti di akhirat langsung masuk surga tanpa disiksa itu ya. Belum tentu ya. Ya belum tentu itu ya. Harus dilihat dulu. Karenanya diikuti dengan wahwa muhsinun ya. Nah, di sini dijelaskan dalam tafsir, bahkan orang yang masuk surga adalah orang yang berbuat ikhlas kepada Allah dan mengikuti Rasulullah dan tindakannya. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia akan memperoleh pahala. Ya, pahala amalnya dari sisi Allah ya di akhirat, yaitu masuk surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Sedangkan mereka tidak merasa takut terhadap hal yang akan datang, hari di mana perkara akhirat ya, dan tidak merasa sedih karena tidak memperoleh keuntungan-keuntungan atau kenikmatan atau penghidupan dunia gitu ya. Ya, sebagian penghidupan dunia atau kenikmatannya mereka tidak rasakan gitu ya, tapi tidak merasa sedih gitu ya. Maka berdasarkan ayat ini yang berhak masuk surga siapa? Orang yang ikhlas ya dan mengikuti Rasulullah. Jadi antaranya apa? Harus apa? Syaratnya muslim gitu ya. Maka Allah menyebutkan keterangan yang jelas dan bersifat umum bagi setiap orang seraya berfirman bahwa tentu tidak seperti angan-angan dan klaim kalian ya. Tidak seperti angan-angan dan klaim siapa tadi? Yahudi dan Nasara. Ya. Maksudnya mengikhlaskan. Nah, ya, barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, apa maksudnya tadi? Mengikhlaskan segala perbuatannya dan dengan menyerahkan hatinya kepadanya, sedang ia berbuat keikhlasan itu, berbuat kebajikan dalam menyembah Robnya dengan menyembahnya sesuai syariat, maka mereka itulah penghuni surga dengan segala kenikmatan yang ada padanya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Mereka memperoleh apa yang diharapkan dan terhindar dari apa yang dikhawatirkan. Maka dapat dipahami ini ya, dari sini bahwa barang siapa yang berbeda, nah kan, dia tidak aslam dan juga tidak, misalnya tidak muhsin atau salah satunya saja atau tidak keduanya, nah itu ya. Nah, dia bisa jadi penghuni neraka lagi sengsara gitu ya. Nah, Islam saja tidak cukup tuh ya. Islam KTP tidak cukup tuh ya untuk jadi penghuni surga tuh ya. Tidak akan cukup. Nah, itu. Oleh karena itu, tidaklah ada keselamatan kecuali bagi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah
kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, ya. Jadi kuncinya apa? Ikhlas dan ittiba. Itu kunci seseorang masuk surga, ya. Demikian karena mau azan, jadi nanti untuk ayat berikutnya bisa dijelaskan di kesempatan berikutnya, ya. Berkahuli walakum wa'afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina wa minas dawat qawal afaf wal gina minas wal afiyata fid dunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.